Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesehatan. Walaupun mungkin ada yang capek ya dari Soro Padan, tapi puji Tuhan kita tetap bisa sama-sama di sini bersekutu di tempat kediamannya Ibu Sri Mulasi. Terima kasih kepada Ibu yang sudah buka rumahnya bagi kita untuk kita ber-PA hari ini. Kita akan mulaikan PA kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mulaikan ibadah PA kita pada sore hari ini. Nanti saya minta untuk Ibu Harto memimpin kita dalam doa pembukaan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur pada sore ini Tuhan. Kami berkumpul semua Tuhan dalam rangka PA Tuhan yang menyertai kami semua. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati juga yang sudah menyediakan tempat Tuhan di tempat ini Mbak Sri. Dan berkati semua yang hadir pada sore ini. Penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengikuti kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya Tuhan, mengikuti penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan everlaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Amin. Kenaikan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Nomor 93. Kita puji Tuhan, kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nomor 93. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganmu sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus memegang hatiku, dalam kasih-Mu merasa teguh. Kasih Yesus kita dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus memegang
hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir seperti yang kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu ku Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya selalu mengalir dalam hati kita. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau yang menghiasi hati kami, Kau yang membalas setiap luka kami, Kau yang memberikan kekuatan baru. Haleluya. Akan aku lambat pertolongan Oh, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, syukur tiada yang Kau baik, waktu yang terbaik. Haleluya. Hanya Kau yang kami puji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu besar. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu besar dalam setiap hidup kami. Kasih setia-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Kami akan pujian kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Nomor 204. Oleh karena murah Tuhan ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan
Tuhan janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Oleh karena kemurahan Tuhan, nyanyi dengan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita sekalian. Amin. Kami percaya Tuhan, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat bagi kami. Dia Tuhan penolong kita yang setia. Puji Tuhan, kita kembali naikkan pujian. Tuhan tak pernah gagal. Nomor 166. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Menepati setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Dia senantiasa sanggup menolong hidup kita. Nomor 166. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Tuhan yang tak pernah janji. Ku percaya Tuhan yang hebat. Ku percaya Tuhan yang
lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menggenapi janji-janjimu. Mari kita buka hati kita lebih lebar lagi untuk Allah bekerja. Engkau yang berikan kita mau berkarya kita lewat firman, lewat didikan Tuhan yang bekerja. Engkau yang beri mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu, menggenapi janji-janjimu, menggenapi janji-janjimu. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita akan terima firman Tuhan. Di doa firman Tuhan saya serah pada Cik Meme Runi, waktu selanjutnya saya serang kepada Bapak Gembala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa untuk memulihkan nama-Mu Bapa. Dialah pujian yang kami naikkan, persembahan yang indah untuk-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau buka hati pikiran kami untuk lebih mengerti Bapa, untuk kasih-Mu Bapa. Kau memberkati Bapak Gembala kami Bapa yang memberikan firman untuk kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur di sore hari ini kita kembali bersama-sama dapat kumpul dalam Alkitab ya di rumah Home Bible Study. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sri yang telah membuka pintu rumahnya kita sekalian dapat sharing firman Tuhan, saling menguatkan dalam kesaksian dan juga mendapat berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, di HBS yang lalu, sebelum kita libur ya, kemarin ya, libur Lebaran, kita membahas tentang di ayat 13 itu bagaimana kita selain beriman, juga berakal budi. Beriman dan berakal budi, dua hal yang tidak bisa kita lepaskan dari perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita beriman tetapi tidak mementingkan akal budi, atau hanya berakal budi tetapi tidak peduli tentang iman. Jadi ini yang patut kita pelajari, dan itu sebabnya kenapa kita perlu beriman dan berakal budi. Di ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kita dapat mengalami yang dinamakan waktu kebodohan, atau masa-masa di mana kita tidak terlalu mementingkan atau berpikir panjang, di mana mungkin kita merasa, nah, saya mau sekarepe sendiri dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan jangan sampai kita hidup menuruti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Kemarin kita sudah melewati Lebaran, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita melewati Lebaran, bagaimana kalau dalam satu pola hidup mungkin kadang orang cenderung konsumtif ya waktu Lebaran. Mereka kalau di berita-berita itu bagaimana mereka mau pulang kampung, mereka mau menunjukkan bagaimana mereka itu menjadi orang yang berhasil. Nah, kadang mereka sampai akhirnya ngerental mobil misalnya, demi apa dipandang sebagai orang yang berhasil misalnya, atau membeli barang-barang dengan satu keinginan, saya mau berhasil, dianggap berhasil di kampung ya gitu. Terus kemudian setelah itu Lebaran sudah lewat, mereka pulang kembali ke kota masing-masing, dan akhirnya malah pusing sendiri karena harus membayar uang sewa rental, kemudian mungkin membayar cicilan barang-barang yang dibeli, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam dunia ini kita bisa cenderung untuk mengalami hal-hal seperti ini. Karena hanya ingin dilihat oleh orang lain bagaimana kita berhasil. Kalau orang-orang di perantauan itu Bapak Ibu, kadang ada yang tidak mau pulang karena mungkin saya belum berhasil dan lain sebagainya. Dan kita melihat jangan sampai firman Tuhan katakan dalam jangka waktu yang singkat. Dikatakan pada waktu kebodohan, misalnya hal-hal seperti tadi misalnya, itu menguasai kita dan akhirnya justru membuat kita menjadi bodoh. Ya, dalam arti menuruti hawa nafsu saja. Tidak berpikir panjang. Orang waktu Lebaran misalnya kemarin ada kesulitan, ya tadi bincang-bincang gas ya, ada sulit sekali mencari gas. Di satu sisi mungkin pasokannya kurang, di sisi lain mungkin ada yang sekali beli langsung 5, gitu kan ya. Sekali beli langsung 5, langsung 10 untuk persediaan. Akhirnya yang lain tidak kebagian dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi kelangkaan. Bahkan sampai ada gas yang sampai tadi 50.000, 45.000 isi ulang, yang biasanya 23,
24 ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana situasi kondisi seringkali bisa membuat kemudian kita memutuskan hal-hal yang tidak berpikir panjang lah seperti itu, dan akhirnya justru membuat satu kerugian bagi diri kita sendiri maupun juga orang lain. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang firman Tuhan katakan bagaimana kita menyembah Allah yang kudus, Bapa yang kudus. Artinya kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, bagaimana Bapa yang kudus itu adalah Bapa yang memimpin kita untuk tidak hanya menuruti hawa nafsu di waktu yang singkat. Tidak menuruti hawa nafsu di waktu yang singkat. Karena sekarang banyak orang tawaran itu di marketplace atau di internet itu tentang flash sale ya, atau cuci gudang, misalnya ditawari diskon besar-besaran. Ya, dalam waktu yang singkat 2 jam, 3 jam, ya orang live TikTok 2 jam, 3 jam, ini promo dan lain sebagainya. Akhirnya kita cenderung, ini kan murah ya. Padahal belum tentu kita memerlukan barang-barang tersebut. Belum tentu kita butuh. Ya, akhirnya kita beli, besoknya sudah tidak terpakai, dan nyesel dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang dirindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam arti kita mengartikan kekudusan ini tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan, pada waktu yang singkat, pada waktu yang kemudian membuat kita rugi dan lain sebagainya. Nah, di ayat selanjutnya, ini yang menjadi tema kita di sore ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dikatakan sekali lagi, dan jika kamu menyebutnya Bapa, Tuhan kita, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu, kita dalam tema sore ini adalah takut dan gentar dalam anugerah kekudusan. Artinya kita hidup sebagai anak Tuhan yang kita memiliki Bapa yang kudus, Bapa yang kemudian tidak mengajar kita dengan sembarangan, Bapa yang tanpa memandang muka, dikatakan menghakimi dengan adil. Dalam terjemahan lain dikatakan, dan jika kamu memanggil Bapa, Dia yang menghakimi tanpa membeda-bedakan, sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap orang. Jalanilah masa hidup pengembaraanmu itu dengan gentar. Dengan gentar. Di terjemahan lama dikatakan, jika kamu menyeru Dia Bapa, yang menghakimkan orang dengan tiada berat sebelah, menurut seperti perbuatan masing-masing, maka hendaklah kamu melakukan dirimu dengan takut selama kamu menumpang di dunia ini. Baik. Ini ada beberapa hal yang dikatakan tadi, tidak membeda-bedakan, tidak berat sebelah, kemudian tanpa memandang muka. Ini Bapa kita, dan hanya Tuhan kita yang bisa seperti ini, Bapak Ibu. Dalam dunia ini kalau kita melihat orang yang adil, kalau dalam sejarah misalnya di Indonesia saja, orang yang adil, orang yang berintegritas, justru mereka seringkali ketika menjalankan kebenaran harus bertemu dengan maut, kematian, dibunuh orang. Orang-orang seperti zaman dulu ada namanya Baharudin Lopa misalnya, ada namanya Munir, ada namanya orang-orang itu Bapak Ibu, mereka mencoba berjalan dalam kebenaran, tapi orang-orang di sekitarnya tidak suka. Ketika ada yang punya kuasa, akhirnya
Bagaimana cara menghentikan itu ya? Dimatikan. Ya, ngeri ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau kita hidup dalam kebenaran itu seringkali taruhannya bukan cuma hal-hal yang sepele, tetapi nyawa kita dan lain sebagainya. Seperti Tuhan Yesus, Dia mau berjalan mengajar dalam kebenaran, mengajak orang dalam kebenaran, itu taruhannya adalah salib. Maka di dalam Dia, kita dikatakan dibenarkan untuk kita belajar berbuat yang baik, belajar berbuat yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita melihat, dikatakan seringkali kita memandang muka. Ya, seringkali kita bisa memandang muka kepada orang lain, bisa membeda-bedakan. Kalau berbahasa lain mungkin pilih kasih, ya seringkali orang katakan seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan Bapa kita, Tuhan kita, dikatakan Dia Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi tiap orang menurut perbuatannya. Seringkali kalau kita beriman pada Kristus dan kita mendengar seringkali mungkin dalam khotbah-khotbah di YouTube sekarang dan lain sebagainya, orang tidak begitu mementingkan perbuatan. Perbuatan itu ya nomor 2, yang penting saya iman sama Tuhan. Kalau perbuatan itu ya terserah saya sendiri. Jadi kalau saya salah ya Tuhan mengampuni dan lain sebagainya. Itu seringkali orang mengutamakan kasihnya, tetapi tidak peduli tentang kebenarannya. Akhirnya kita melihat bagaimana kita menjalani hidup ini seperti yang dikatakan firman Tuhan, seringkali karena memandang muka, karena ada membeda-bedakan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hiduplah dalam ketakutan. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas, ketakutan yang seperti apa di dalam kita mengiring Tuhan. Saya katakan dalam tema tadi, ketakutan yang dilandasi oleh anugerah kekudusan, anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketakutan bukan karena takut dihukum, ketakutan bukan karena takut mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ketakutan karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu terlalu besar dan terlalu berharga. Ada orang mungkin ada ketakutan-ketakutan ya. Ada yang mungkin melihat seperti tadi mungkin di krematorium, ya, orang mayat dibakar gitu kan misalnya kan ya. Dan mungkin yang takut, besok saya apakah dibakar, apakah dikubur ya, atau gimana, tidak tahu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali bisa takut ya tentang hal-hal yang seperti ini. Tapi mari bukan hanya sekedar ketakutan-ketakutan seperti itu, tapi kita takut karena apa yang sudah dikatakan anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Maka di ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu, berarti artinya menyambung di ayat sebelumnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau saya renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Petrus menghubungkan ayat 17 dengan ayat-ayat selanjutnya? Sebab kamu tahu, jadi dihubungkan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kalau kita memandang Bapa sebagai Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, maka kita hiduplah dalam ketakutan, takut akan Tuhan artinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana,
bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa ketakutan ini dihubungkan dengan darah yang mahal? Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika saya renungkan ini, mengapa ketakutan ini dihubungkan dengan peristiwa penebusan, peristiwa salib. Ya, kalau kita melihat misalnya di Matius pasal yang ke-26, Matius pasal yang ke-26 di ayat yang ke-37. Matius pasal 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Kemudian Lukas 22 ayat yang ke-44. Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, kita melihat Bapak Ibu ini sebelum peristiwa salib. Ada ketakutan juga dari Yesus secara manusiawi. Yesus dikatakan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Yang kalau dalam terjemahan lain ya Bapak Ibu saudara sekalian dikatakan ia berada dalam penderitaan yang mendalam. Penderitaan yang mendalam. Kemudian dikatakan ia di dalam ketakutan yang amat sangat. Ketakutan yang amat sangat. Kemudian makin bersungguh-sungguh hati ia berdoa. Sehingga peluhnya menjadi seperti darah menitik ke bumi. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami satu ketakutan yang sangat mendalam sampai kemudian keringatnya itu kalau orang katakan sebesar biji jagung. Mungkin pernah ya. Zaman dulu mungkin waktu kecil lewat kuburan, lihat jenazah, mobil jenazah, ya ketakutan. Lewat jalan sepi malam-malam ketakutan sampai keringetan dan lain sebagainya. Atau ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, Yesus pun Bapak Ibu dikatakan ia dalam ketakutan yang amat sangat. Ketika orang takut apa yang dilakukan? Biasanya Bapak Ibu saudara sekalian, dia akan makin bersungguh-sungguh hati berdoa. Ya. Makin bersungguh-sungguh hati berdoa. Maka kita melihat ini dalam kehidupan kita pun ini sesuatu yang manusiawi. Kalau kita sedang takut, maka makin sungguh-sungguh berdoa. Kita takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Saya mungkin tadi juga agak was-was ya Bapak Ibu. Pelayanan ke Soropadan, bukan was-was pelayanan, tapi istri di rumah. Siapa tahu kontraksi ya. Saya lagi mimpin ibadah, aku kontraksi, waduh, piye. Malah kontraksi ya. Jadi kadang ada was-was juga. Ya, maka itu hal-hal yang sederhana. Kita pun demikian Bapak Ibu saudara sekalian punya ketakutan-ketakutan. Nah, kenapa di Petrus katakan hendaklah kamu hidup dengan takut? Ya, firman Tuhan kemudian katakan ayat 18 bahwa engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, kalau kita lihat background darah yang mahal ini seperti apa? Jika Yesus akan disalib, dia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti darah. Kemudian setelah itu ada penguatan dari Tuhan dan baru dia menghadapi salib. Bapak Ibu saudara sekalian, artinya ketakutan seperti apa yang dikatakan Petrus bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, selalu ingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Penebusan yang Yesus kerjakan. Bagaimana untuk mencurahkan darah yang mahal itu dia awali dengan satu ketakutan yang mendalam. Jangan sampai kita misalnya berbuat dosa tidak punya ketakutan beratnya. Melanggar firman Allah tidak ada ketakutan. Kita tidak ingat bagaimana Yesus dulu menghadapi salib untuk mencurahkan darahnya. Dia itu ketakutan sangat mendalam. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita pun dalam hidup ini, mari seperti yang Petrus katakan, kalau kita menyebut dia sebagai Bapa, maka hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kemudian dikatakan jangan merupakan menuruti hawa nafsu yang dikatakan menguasai pada waktu masa kebodohanmu. Dengan bagaimana? Dengan selalu ingat bagaimana Yesus saat menghadapi salib. Tidak ada mungkin ketakutan yang melebihi itu, menghadapi salib. Kalau kita selalu renungkan dalam hidup kita bisa ingat terus, maka itu setidaknya akan menjaga alam berpikir kita setidaknya. Bahwa ada Yesus yang dikatakan mencurahkan darahnya, bukan hal yang mudah. Mencurahkan darahnya untuk menebus setiap kehidupan kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Cara hidup yang sia-sia itu yang seperti apa? Kalau kita lihat, yaitu dikatakan cara hidup sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang kita. Moyang kalau mungkin di zaman bangsa Israel dulu mereka menyembah berhala, mereka mungkin tidak menuruti firman Tuhan, tidak peduli. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sekarang pun, mari kita tidak menuruti cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia. Sebab kamu telah ditebus, artinya dibayar, dan setelah dibayar itu dijadikan milik kepunyaan dari si pembayar. Jadikan milik kepunyaan Tuhan sendiri, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, sekarang mungkin harga emas lagi naik ya, atau sudah turun lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita melihat begitu mahal. Ya. Tapi lebih dari itu dikatakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka firman Tuhan katakan kalau kita sudah ditebus dengan cara yang demikian hebat, maka nasihat Petrus adalah hiduplah dalam satu takut akan Tuhan. Sederhananya kita selalu ingat apa yang Kristus sudah kerjakan dalam hidup kita. Bahwa dia ketika akan mencurahkan darahnya, dia pun diawali dengan satu ketakutan yang mendalam. Tetapi dia mau mencurahkan darahnya untuk setiap kehidupan kita. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, ketakutan di sini bukan berarti kita seperti orang yang takut karena akan dihukum, takut karena akan dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Tetapi takutnya itu karena begitu besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Contoh sederhananya, kalau kita mungkin pernah mengalami kebaikan, Bapak Ibu saudara sekalian, kebaikan dari orang lain, orang tua kita misalnya, atau kebaikan dari orang-orang yang pernah berjasa pada kita dan lain sebagainya, kita kan punya satu rasa di mana saya tidak mau menyakiti, ya, misalnya orang tua, misalnya orang-orang yang pernah menolong kita dan lain sebagainya. Saya tidak mau menyakiti dia. Itu contohnya seperti itu. Bagaimana kita takut, tapi bukan karena takut akan dihukum, tapi takut karena kita sudah menerima kebaikan yang begitu besar. Dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita pun dalam hidup ini, sekali lagi, kita takut dan gentar bukan sekedar karena mau akan dihukum dan lain sebagainya. Tetapi justru karena kebaikan Tuhan yang begitu besar, karena darahnya yang sudah dicurahkan untuk kita, itulah yang menjadi dasar kita hidup takut akan Tuhan. Selalu ingat pada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Selalu eling sama Tuhan. Ya. Selalu ingat pada Tuhan. Kalau saudara-saudara kita mungkin punya
alat-alat tertentu ya, misalnya ada orang pakai semacam kalung untuk terus berdoa selama berapa kali gitu ya. Ada juga mungkin yang pakai alat-alat tertentu. Nah, kita Bapak Ibu bagaimana kita ingat sama Tuhan? Selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menjadikan firman Tuhan ini sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kita. Bangun pagi, lebih dulu baca firman ya kalau bisa. Jangan lebih dulu update status misalnya ya, atau cek komentar orang ya dan lain sebagainya. Jadi bangun-bangun sudah fresh karena firman Tuhan, bukan bangun-bangun sudah jutek karena komentar orang ya. Tetapi kita ingat pada Tuhan. Kemudian akhiri hari juga dengan bersyukur pada Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka katakan kita belajar untuk selalu ingat kebaikan, belajar untuk ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ini yang menjadi renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi sharing, saling berbagi, bisa tentang firman Tuhan ini atau tentang hal-hal lain. Dan pertama kami berikan kesempatan kepada tuan rumah di tempat ini, Bu Sri, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Selamat sore semuanya. Saya pada sore hari ini mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memperpanjang umur saya sampai saat ini dengan sehat. Kedua, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa anak saya udah lolos PNS, dan pas pada waktu prajabatan suaminya itu sudah pulang ke rumah, karena selama ini anak saya itu berpisah sama suaminya sudah 3 tahun lebih. Nah, pas prajabatan itu suaminya pulang ke rumah, sekarang sudah di rumah lagi. Saya mengucap syukur pada Tuhan, juga pada Bapak, Ibu Gembala, Ibu Penasehat yang selalu membantu doa buat keluarga kami dan anak kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan kiranya selalu menyertai Mbak Naomi dalam kerjaan Papua, dalam keluarganya Tuhan yang selalu. Shalom, saya awali dulu. Ya, terima kasih waktunya. Ingin berbagi tentang cerita masa lalu juga, tentang waktu sekolah gitu ya. Jadi ada ketakutan yang luar biasa pada waktu akan ujian di SMA itu. Jadi karena mungkin jalan Tuhan ini, jadi mungkin jalan Tuhan itu bagi saya itu indah juga, karena saya itu begitu takut kalau tidak lulus ya, karena banyak tekanan bagi saya, karena sudah terlalu banyak sanjungan gitu ya. Wah, ini anak pinter ranking terus ya. Dulu memang ranking 1 itu langganan saya. Jadi ya, waktu di SMP itu udah mulai turun, dan gejalanya juga disadari ya waktu itu. Tapi kalau sekarang kita agak dewasa, jadi tahu waktu sekolah gitu ya. Jadi lulus ya karena takut gitu, diberi ketakutan oleh Tuhan, jarang berdoa, cuma bermain sama main video game. Waktu itu masih tenar juga video game di rumah.
di Acara TV itu pulang sekolah sampai pagi. Jadi Acara nggak apa? pernah pegang buku seperti itu. Terus di SMA juga main dengan teman-teman wanita gitu ya, sering Wanita. bolos, sering bolos, sering nggak ikut upacara gitu ke menjer kedua gitu. Jadi di sana sama teman satu gitu, terus ya janjian gitu. Terus ya seperti itulah. Kalau dilihat sekarang ya malu sebetulnya. Harusnya belajar jadi nyanyi, iya tapi iya juga. Terus ini kalau apa, kalau tentang ajaibnya itu ya bisa selalu lulus ya Bapak. Saya kira itu hampir eh, takut ya, takut gitu. Karena takut itu sering mengisi jawaban yang tidak bisa itu dengan misalkan pilihan choice gitu A, B, C, D, E gitu. Itu daripada tidak diisi, saya isi semua, kekurangannya itu hampir setengah, waktunya kurang berapa menit gitu ya. Jadi sering seperti itu. Terus kalau di ujian-ujian akhir gitu, kalau yang parah tuh yang di waktu di SMA, jadi blank, semua pelajaran yang diujikan itu sebenarnya nggak bisa, tapi saya ajaibnya ya ikut lulus juga ya. Jadi mungkin ya ada bantuan dari mana juga nggak tahu. Terus sampai sampai waktu mau kuliah dulu eh, tidak mau ya, jadi disuruh orang tua itu memilih mau bekerja atau kuliah. Terus kalau kuliah banyak kebimbangan gitu ya, ya baik dana maupun kemampuan saya gitu, saya sudah mengukur. Kalau bekerja kita bisa mendapatkan penghasilan, bisa lepas dari orang tua, bisa hidup sendiri, menyenangkan orang tua akhirnya. Jadi dua pilihan itu saya ambil bekerja. Nah, salah saya itu setelah bekerja memperoleh uang tapi lupa untuk sekolah lagi gitu. Jadi sampai sekarang itu ya agak kecewa ya. Jadi ternyata itu masih bisa ya, bisa bekerja, memperoleh biaya dari bekerja untuk sekolah. Tapi Tuhan juga lupakan saya untuk bersekolah lagi karena apa? Itu bisa nanti Pak Yes yang menjelaskan lupa itu karena apa. Terus setelah itu ya banyak saudara saya yang datang dari luar pulau gitu ya. Jadi ke sini terus saya diajak ke lembaga pendidikan gitu ya. Jadi dikursuskan, dibiayai semua. Saya lulus juga di lembaga kursus-kursus itu lulus. Ya. Jadi semua juga ada piagam, ada seperti tanda kelulusan gitu, itu semua udah disimpan sama kelulusan, disimpan sama saya. Tapi untuk bekerja malah uh, di keluarga saya itu sampai sekarang juga ya mungkin nggak membicarakan lain-lain, cuma ikut alurnya aja ya, percaya mungkin sama Tuhan sampai sekarang, percayanya mungkin salah mungkin benar. Jadi kalau secara mata jasmani itu ya mungkin salah ya, tapi dia percayanya itu terus kepada Tuhan sampai saya berkembang beberapa tahun-tahun berpuluh-puluh tahun ya, saya terus merasa diberkati ya. Uh, jadi timbal balik atau arus balik dari orang-orang yang seperti tidak mengenal Tuhan itu mulai dikenalkan, mulai kembali seperti waktu sekolah minggu. Terus setelah itu mulai bertumbuh sampai sekarang itu ya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kuasanya yang luar biasa, dapat menceritakan pada semua bahwa memang Tuhan itu punya kuasa dan kuasanya itu juga luar biasa ya, tanpa disadari oleh kita, kita tidak mampu atau apapun, tapi
dapat dimunculkan oleh Tuhan, menjadi mampu, menjadi bisa lebih berkembang terus berkembang sampai ya mungkin bisa diikutkan oleh Pak Isa di panitia bertemu orang-orang di sana semua ya. Bisa mereka semua juga sering bersaksi memberi firman di pertemuan rapat-rapat gitu, jadi ya merupakan ya perjalanan yang luar biasa bagi saya sampai sekarang ini. Dari eh, yang sekarang bisa dilihat dulunya seperti ini, bisa melihat betul-betul itu dari kuasa Tuhan bukan dari lainnya, terus dapat membimbing banyak gitu ya, jadi melalui grup, melalui WA gitu memberi masukan rohani kepada mereka, terus mereka yang dulunya tidak respon itu bisa merespon ikut, minta didoakan saya, terus minta dibikinkan doa untuk apa gitu, terus mau berobat yang tadinya udah sakit parah gitu, mau sembuh, mau apa semua juga seperti itu. Sampai sekarang masih berjalan terus memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari semuanya. Jadi mereka juga terkuatkan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Shalom. Shalom. Terima kasih sharingnya. Jadi silakan Ibu, tidak bisa yang terlalu berat-berat. Seperti tadi Tuhan ya, tentang ketakutan. Itu yang lain upacara, Iwan punya diganti ke belakang, dibalik jadi pacaran. Jadi pacaran, ya. Dan yang lain-lain. Jadi silakan Bapak Ibu kita tentang hal-hal yang sederhana yang berkati kita. Shalom buat Bapak Ibu. Saya bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk mengikuti PA dan masih Tuhan kasih kesempatan saya untuk berjalan. Puji Tuhan, 95% dari yang saya alami kemarin kurang lebih hampir 5 bulan dengan jalan, mungkin ya Bapak Ibu ngerti lah kalau saya ke gereja gimana jalan saya, berdiri pun mungkin juga paling batas 5 menit, terus jalan saya juga kan diseret-seret gitu. Tapi puji Tuhan, saya minta nggak pernah putus, saya berdoa sama Tuhan minta kasih jalan yang terbaik buat saya, buat keluarga saya juga. Saya minta Tuhan tuntun saya masih kepengen dikasih kesehatan, kekuatan. Puji Tuhan, awal-awal saya pindah rumah kemarin Januari Februari, saya sudah putus asa ya Tuhan, apakah saya sampai kapan saya jalan saya begini, saya bilang itu. Sampai anak saya Petri, aku kasihan sama mama, kenapa kondisi kayak gitu, jalan gimana. Saya bilang, mama nggak apa-apa, mama itu. Saya nggak putus asa kok, saya tetap usaha, tetap minta sama Tuhan yang terbaik. Nah, saya bilang, asal kita nggak putus asa, percaya Tuhan pasti membela yang terbaik buat saya. Amin, mana? Saya pindah ke tempatnya saya yang baru ini. Ada ya tetangga saya juga dulu masih di RT 4. Dia ngasih jalan solusi buat saya. Dia juga dulu pernah kayak saya, mungkin lebih parah dari saya. Dia sampai 2,5 tahun jalannya itu diseret. Saya cuma hampir 5 bulan lah. Saya kasih dia pas puasa, dia bikin kue buat Lebaran. Dia bilang, Bambang masih jalannya. Iya, astaga, orang Konghucu. Kalau gitu mau nggak saya kasih jalan cara saya kayak dulu, kenapa? Coba minta rujukan di puskesmas. Saya bilang saya udah 8 kali minta rujukan, tapi non saya maunya kan dokternya kan Muslim. Nggak bisa Bu, daripada kasih daripada kasih ibu, mendingan kasih yang lebih parah. Ibu masih bisa berjalan kok.
Tapi kan saya memang berjalan, tapi kan saya sakit kaki saya bilang. Saya bilang ini orang dokter, tapi kok ngeyel, saya bilang gitu, bukannya menyembuhkan, ngasih semangat pasien, malah kok bikin drop saya gitu kan. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, saya minta yang terbaik. Boh kapan, tapi saya minta terbaik, saya kepengen sembuh. Nah, waktu itu puasa sampai menjelang puasa 3 hari saya ke puskesmas lagi. Nah, yang tetangga saya ini, udah Bu Bambang langsung aja ke puskesmas Silomerto minta rujukan. Saya bilang, iya iya Mbak, terima kasih. Saya bilang ya, saya bilang itu atas sarannya. Saya pergi puskesmas dengan kondisi saya kaki saya seret. Saya turun mobil ke puskesmas itu kan berapa meter ke dalamnya saya seret, nggak ada orang yang nuntun saya. Saya bilang setiap saya berobat nggak ada pernah yang tempo hari saya di black saya sendiri. Nah kemarin juga saya sendiri. Tapi saya percaya Tuhan selalu menuntun saya walaupun saya sendiri. Saya puji Tuhan saya sampai di puskesmas dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sampai di sana saya ketemu dokter. Terus dipanggil Ibu Maria Magdalena. Iya Bu, saya bilang. Saya bilang, pagi Dok. Oh iya pagi. Kenapa Ibu Maria ini sudah ngelihat data-data. Aduh ya Tuhan, ini 5 bulan, kurang lebih 5 bulan tidak ada perubahan apa-apa. Tetap obatnya yang itu juga. Iya Dok, saya bilang. Masih diminum enggak? Periksa tapi enggak pernah saya minum, saya bilang. Ya. Saya bilang bisa sembuh enggak? Coba Ibu berdiri, saya bilang gitu. Saya minta Ibu berdiri ya. Masih muda, dokter sekitar 22, 23 lah umurnya. Saya berdiri coba jalan. Astaga Tuhan, karena dia bilang gitu, saya bilang, wah astaga Tuhan, Ibu mau saya kasih rujuk, Bu, apapun yang terbaik buat saya mau, saya bilang gitu. Ibu nggak pernah minta surat apa-apa di sini. Udah saya minta rujukan tapi nggak boleh, saya bilang. Mendingan dikasih yang lebih parah ketimbang saya. Yang nggak caranya gitu. Udah Ibu berdiri dulu, saya lihat dulu, dia pencet-pencet ini. Ini bisa sembuh, tapi Ibu harus ini apa dirujuk, dia bilang gitu. Nah, Ibu pilih yang mana rumah sakit di Wonosobo, apa yang parah kan, dia bilang gitu, yang parahan sana. Saya bilang saya minta yang dekat aja, saya bilang, yang sekiranya saya menjangkau. Oh iya, saya kasih itu, langsung Ibu langsung ya, nanti saya kasih apa, saya suruh supir pakai ambulan. Aduh Dok, saya bilang saya nggak mau, nanti dikira saya sakit parah kan, saya bilang saya mendingan jalan aja naik mobil biasa. Tapi langsung ya Bu, iya saya bilang. Ya puji Tuhan, saya bilang makasih ya Bu, saya bilang dokter, saya bilang kurang lebih 5 bulan nggak ada yang tanggapin saya apa-apa. Ya udah, Ibu tetap berdoa, minta sama Tuhan pasti yang terbaik. Saya tahu Ibu kuat. Iya Bu, saya bilang makasih. Sampai di jalan saya berdoa sampai di dalam mobil, sampai sana ya. Puji Tuhan udah tutup daftarannya jam 12 kan, tutup itu. Orang udah banyak. Saya masih sempat ngeliat Mbak Tina berobat itu. Dia gini-gini tapi saya bilang, aduh saya udah pusing pulang. Terus kata itunya pegawainya, Ibu besok pagi-pagi aja jam 6:15 udah sampai sini. Saya kembali ke sana lagi jam 6:15 ternyata dapat nomor 35. Diperiksa, saya kira biasa, nggak tahu kan melalui online lagi kan. Tapi saya bilang saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, saya bilang gitu ya. Ini kaki saya, walau Bu bengkak ya ininya apa dengkulnya iya. Terus akhirnya sama penjaga itu langsung dibikinin kan. Terus langsung ini aja Bu di situ, di pojokan ruangnya iya. Sampai di situ saya dikasih lagi, Ibu udah pernah berobat sini. Saya bilang ya udah sih, saya bilang. Terus dia lihat daftar. Astaga, ini Ibu tahun 91 dulu ya operasi usus buntu iya. Ibu sehat terus. Amin, saya bilang. Saya sehat terus, nggak pernah berobat ke sini, nggak pernah. Saya memang tahun 91 itu operasi usus buntu. Ya udah Ibu udah dipanggil, saya kira langsung suntik. Rongsen lagi ke dalam sana. Rongsen 1 kali masih dilihat belum kelihatan apa-apa. Kedua kali baru yang buat selonjor gini kelihatan, yang buat nekuk gini kelihatan. Jadi ada sini dekok gitu, bekas dipijit, dekok di sini sama ini uratnya ngeringkel. Yang bikin saya sakit nggak bisa jalan. Maaf kalau buang air kecil pun saya nggak bisa jongkok. Tapi puji Tuhan saya langsung dikasih dua rongsenan itu langsung ini udah parah ya Bu, iya. Tapi saya bilang bisa Dok sembuh bisa asal Ibu mau telaten, mau makan buah banyak iya saya bilang. Satu kali suntik, periksa 2 kali suntik. Buat nekuk ya puji Tuhan. Buat nekuk ini tuh nggak bisa.
Jadi saya mesti gini aja, ini sekarang saya nekuk, saya buat jalan pun udah bisa. Saya bilang ini betul-betul ajaib ya Bu katanya. Saya udah berapa puluh tahun nangani pasien, belum pernah yang datang sendiri, pasti berdua sama teman apa sama anak. Ibu sendiri. Saya bilang saya nggak mau ngebebanin siapapun, saya pengen sembuh. Terus dia ini lagi, ini Bu yang bikin parah ini Bu. Gitu. Makanya ibu nggak bisa jongkok, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa berdiri ya ini. Tapi kalau saya kasih obat, nanti saya kasih suntik, sekali suntik 2, 5 kali. Ya, tapi itu terapi buahnya tetap berjalan, tapi nasi dikurangin. Ya, puji Tuhan saya udah 3 kali, berarti udah 6 kan, 6 suntikan masuk. Ngunjuli Mbak Tina mas sampai Bu Bambang bener aja duluan saya yang berobat ketimbang Mbak Tina. Iya Mbak Tina, tapi saya ya memang saya betul-betul pengen sembuh saya bilang gitu ya. Ya dokter bilang Bu jangan sampai naik turun mama kalau ibu kerita jangan dulu soalnya itu kan masih taraf pemulihan itu takut uratnya nanti nekuk lagi. Jadi kalau misalnya ke Trio ibu juga jangan dulu. Jadi saya bingung mau kemana ya. Kalau naik hijet deket supir saya nyarinya jadi kan nggak terlalu ini kan naik ini. Jadi ya aktivitas saya di luar itu udah mengurangi segala-galanya. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa sih yang puji Tuhan sampai itu saya kasih kabar anak-anak Petri Anto sampai ya puji Tuhan mama udah sembuh udah saya bilang gitu. Tinggal 2 kali lagi suntikan berarti 4 kan saya bilang mama udah sembuh. Ya semua itu karena kita yakin percaya ya. Orang kan cuma melalui ini tapi kan yang menyembuhkan sebenarnya Tuhan. Tuhan melalui cara Tuhan sendiri ada jalannya. Juga saya ucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasehat, saudara-saudara seiman saya. Juga saya pas PA saya mungkin juga kemarin di Butaringan nggak datang saking lagi sakit-sakitnya itu saya nggak datang sampai-sampai saya nangis tapi puji Tuhan Tuhan kasih kesembuhan pemulihan buat saya akan tetap memegang janji saya untuk tetap setia melayani Tuhan bersama Tuhan. Demikian itu kesaksian saya. Semoga saya diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Tante. Dan tadi kita sekalian bagaimana proses ya dari sampai sekarang kita jalan. Demikian Bapak Ibu, saudara sekalian, merasakan penyertaan-Mu dan pemeliharaan sehingga kami boleh melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, terima kasih pada saat sore hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk melaksanakan HBS di rumah Ibu Sri ini Tuhan. Semuanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Semuanya untuk kebaikan kami, agar kami senantiasa takut akan Engkau, supaya kehidupan kami boleh senantiasa dibimbing, dipimpin oleh-Mu Tuhan. Engkau yang telah merelakan tubuh-Mu, Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang baru lepas dari kehidupan kami yang lama. Dan sekarang Tuhan, konsekuensinya bagi kami Tuhan, kami harus belajar hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, mendidik, mengajar kami, supaya kami hidup lebih baik dan senantiasa diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan naikkan doa syafaat kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni segala kesalahan, kekurangan kami, kebodohan kami Tuhan. Supaya doa-doa yang kami panjatkan boleh Engkau dengar dan Engkau berkenan mengabulkannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat
saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah menderita sakit Tuhan. Bu Bambang, kami tahu Tuhan sudah lama menderita sakit kakinya Tuhan, dan ini adalah proses dari Engkau Tuhan, supaya kami boleh melihat betapa kasih-Mu pada Bu Bambang begitu besar, dan betapa besar Bu Bambang memperjuangkan iman percayanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan kesehatan Bu Bambang. Kami juga berdoa buat Mbak Lian Tuhan yang saat ini kepalanya sakit. Kiranya Tuhan jamah dan menyembuhkan Mbak Lian agar besok pagi bisa bangun dengan segar Tuhan, bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa buat Meka Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah dan trombosit yang turun Tuhan. Kami hanya tahu menyerahkannya kepada Engkau Tuhan, karena kami tidak mampu untuk melakukan apapun. Semuanya adalah kuasa-Mu yang menyembuhkan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya Meka telah sembuh, trombosit telah pulih normal seperti sedia kala dan segera sembuh, boleh besok datang sekolah minggu Tuhan dengan keceriaan anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua maupun orang-orang yang melihatnya Tuhan. Dan Tuhan berikanlah kekuatan, kesabaran kepada kedua orang tua Meka dan semua kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Oma Bambang Tuhan, kiranya Tuhan mengasihi Oma Bambang dan memberikan kekuatan kesabaran kepada Ibu Bambang yang merawatnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan keajaiban kepada Oma Bambang, boleh Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan seperti sedia kala. Demikian juga saudara kami, Mas Agus, Mas Titus Tuhan. Kiranya Engkau juga mengasihi mereka. Kami tahu besar kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Mas Agus dan Mas Titus, pulih seperti sedia kala Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Engkau di GPKH. Demikian juga Tuhan dengan Mbak Yem yang saat ini masih dalam perawatan tangannya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan seperti sedia kala Tuhan, supaya boleh bersama-sama kami memuji, membesarkan nama-Mu, beribadah di GPKH Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa khusus buat Ibu Gembala kami Tuhan, yang tinggal menghitung hari, menunggu kelahiran anak pertamanya Tuhan. Kami mohon dengan sangat belas kasih-Mu Tuhan, supaya proses kelahirannya nanti lancar, tidak ada halangan satu apapun Tuhan, baik didik bayi maupun Ibu Gembala kami, Engkau berikan kekuatan, kesehatan semuanya Tuhan. Boleh melahirkan dengan sehat, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Demikian juga Bapak Gembala, Tuhan berikan kesabaran di dalam melayani Ibu Gembala yang tengah melahirkan kelak Tuhan. Engkau berikan kesabaran, kekuatan, dan kiranya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan dalam proses kelahiran nanti Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Penasehat Tuhan, khusus Ibu Penasehat, tolong Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan Tuhan. Berikan kebahagiaan, sukacita senantiasa. Terlebih Tuhan, sebentar lagi akan tambah cucu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima,
supaya boleh menikmati kebahagiaan atas kedatangan cucu beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami Tuhan, Indonesia. Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan membukakan setiap pikiran, setiap hati para pemimpin kami Tuhan, supaya boleh memimpin Indonesia ini dengan adil dan bijaksana Tuhan. Kemakmuran di mana-mana, murah pangan, sandang, perumahan Tuhan, juga pendidikan Tuhan, merata sampai di ujung-ujung Indonesia Tuhan, di pedalaman-pedalaman, agar tidak ada bangsa kami yang tertinggal Tuhan, agar tidak ada bangsa kami yang masih mengalami buta huruf, ketinggalan teknologi, ilmu pengetahuan Tuhan, supaya negara kami boleh maju berdampingan dengan negara-negara yang lain. Kami serahkan juga Bapak Presiden dan para menteri Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Juga para gubernur, bupati, sampai lurah, RT, RW Tuhan. Demikian juga di Wonosobo ini, Bupati Wonosobo, RT, RW dimanapun kami berada Tuhan, kami tinggal Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka roh takut akan Tuhan dan boleh memerintah dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini teraniaya karena tidak boleh beribadah di tempat-tempat yang mereka sudah tentukan Tuhan, yang kehilangan tempat ibadahnya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan iman dan biarlah mereka tetap takut akan Tuhan meskipun di dalam tekanan-tekanan Tuhan. Berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam tekanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh keluarga besar GPGH Tuhan, dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kepada kami warga GPGH Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, permasalahan, pergumulan, kiranya Tuhan bukakan jalan keluar untuk kami dapat memperoleh kemenangan yang dari Engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Sri di tempat ini. Tuhan, berikanlah Ibu Sri kekuatan iman, senantiasa memuji, memuliakan Engkau baik di rumah maupun terlebih-lebih Tuhan ibadah bersama kami di gereja, di GBGH Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di rumah ini. Tuhan lindungi putra-putri Ibu Sri dimanapun mereka berada, rukun damai bersama keluarga masing-masing Tuhan, dan berkat-Mu mengalir di tempat ini dan juga pada keluarga Ibu Sri yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima apapun yang disediakan oleh tuan rumah, kiranya Tuhan kuduskan dengan urapan-Mu Tuhan, supaya boleh kami terima dengan boleh menguatkan, boleh memberikan kekuatan baru bagi kami, tubuh kami Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami
Mohon Tuhan menyertai kami di perjalanan kami, Tuhan jagai kami, dan tibakan kami ke rumah kami dengan sehat selamat tanpa kurang satu apapun. Dan Tuhan pertemukan kami kembali pada pertemuan ibadah kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan tibakan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kami terima, kami akan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.